Seorang leader itu harus mengkader orang-orang yang di sekitar dia, ya bawahannya. Kalau kita di dalam sistem manajemen, leader itu juga orang-orang yang harus terbuka. Artinya tidak ada strata dalam hidupnya. Jadi seorang leader harus mampu ke atas, kemudian juga harus mampu beradaptasi ke bawah. Ya, sebagai pimpinan itu adalah manusia-manusia yang tidak boleh dendam. Ya, dendam itu ada dua, Mbak. Dendam kepada diri sendiri, juga dendam kepada orang. Kalau saya bicara syariah, saya tidak bicara keuntungan. Nggak boleh bicara keuntungan ya Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ini kunci. Ya, ya. Profesionalisme itu dengan kinerjanya. Betul. Jadi bukan dengan kepentingannya. Kita tidak ingin bangkir karbitan. Bahaya. Kenapa? Karena bangkir itu memang harus dia bangkit dari bawah. Ya punya cara berpikir dan lain sebagainya sebagai seorang bank dan juga sebagai seorang leader di perbankan. Ya, Bapak tertarik nggak Pak kalau terjun politik? Saya tidak akan masuk politik. Tidak akan masuk. Hai Infobanker, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Irsyad. Beliau adalah Direktur Utama Bank Nagari. Baik, ya. Apa kabar Pak Irsyad? Baik. Sehat Pak? Sehat selalu. Oke, jadi saya pertama kali nih Pak ke kantor Bank Nagari. Mudah-mudahan betah ya. Ini banyak penghargaan yang ada di sini ya Pak, kelihatan nih sudah dari mana saja nih Pak penghargaannya Pak? Dari berbagai lembaga ini, dari berbagai lembaga, terbanyak mungkin dari Infobank juga. Jadi udah meraih penghargaan apa aja Pak selama ini Pak? Kalau kita ya selama 2022 ya, itu ada beberapa penghargaan terutama dari Infobank Awards ya. Infobank Awards, kemudian juga ada dari majalah IT Works ya. Kemudian kita juga dapat penghargaan termasuk dalam 100 top CEO ya dari Infobank juga. Juga ada beberapa penghargaan termasuk pengelolaan unit syariah kita. Ya kita ada unit syariahnya. Ya ada beberapa penghargaan. Kalau nggak salah saya ada sekitar berapa 12 atau 13 penghargaan kita 2022 ini. Lumayan lah. 2022 Pak? Ya alhamdulillah. Nanti 2023 bisa tambah lagi nih Bapak. Mudah-mudahan tentu kita ingin memperlihatkan kepada pemilik ya terutama masyarakat di Sumatera Barat, nasabah kita ya bagaimana sustainable bank kita ke depan. Tentu kita harus meyakinkan apalagi sekarang zamannya layanan digital ya seperti apa bank kita ini melayani masyarakat secara digital, kemudian edukasi ya untuk meningkatkan literasi masyarakat ya. Transaksi perbankan secara digital itu sangat penting. Iya Pak, kita tahu, kita nggak bicara soal kinerjanya Bank Nagari karena kita sudah tahu lah dengan terbukti dengan berbagai penghargaan yang banyak ini Pak. Cuman saya ingin tahu gitu Pak, bagaimana Bapak, leadershipnya Bapak gitu ya untuk memimpin Bank Nagari gitu. Apa Pak yang menjadi tantangan? Padahal kan kita juga tahu ini pengaturan atau pengawasan perbankan juga semakin ketat. Belum lagi kita tahu lah Pak, quote and quote gitu ya, di BPD sendiri banyak yang menantang gitu ya Pak. Ya. Mungkin boleh Pak diceritakan Pak. Kita tahu dulu konsep leader. Ya leader. Seorang leader itu dia adalah menjadi contoh. Ya, bukan memberi contoh. Nah, itu yang pertama. Kemudian seorang leader itu harus bekerja bersungguh-sungguh. Kemudian leader itu juga mereka orang-orang yang memiliki inovasi. Nah ini memunculkan motivasi daripada orang
yang dilihat gitu, atau orang yang melihatnya sebagai contoh tadi. Nah, kalau kita menjadi contoh dan kemudian dicontoh orang akan memiliki motivasi. Saya yakin apapun ya kinerja, cara kita bekerja, effort kerja dan sebagainya itu pasti akan bisa menjadi lebih baik. Itu kunci leader, dan itu saya terapkan. Kemudian seorang leader itu harus mengkader, ya harus mengkader orang-orang yang di sekitar dia, ya bawahannya kalau kita di dalam sistem manajemen, ya mengkader. Nah, kader ini juga harus kita lakukan berlapis. Kemudian leader itu juga orang-orang yang harus terbuka, ya orang-orang yang harus terbuka. Saya mencoba menjadi orang-orang yang terbuka tersebut, dan kemudian leader ya artinya tidak ada strata dalam hidupnya. Jadi seorang leader harus mampu ke atas, kemudian juga harus mampu beradaptasi ke bawah. Nah, ini baru bisa kita bekerja lebih baik, dan orang pasti akan percaya dengan apa yang kita lakukan. Itu menurut saya. Betul. Jadi Bapak tadi bicara kaderisasi, karena Bapak sendiri juga sebetulnya dari kader juga, kader ya, juga. Kader yang sukses untuk jadi direktur utama di Bank Nagari, memimpin Bank Nagari gitu ya. Ya, karena itu tadi. Ya, kalau saya secara pribadi, karena saya ingin menjadi itu, saya pasti bekerja bersungguh-sungguh. Ya, kemudian saya berinovasi. Nah, inovasi saya tidak hanya dalam inovasi bekerja sesuai dengan hobi. Ya, berinovasi juga sesuai dengan hobi. Misalnya ya dulu saya bekerja, ya awal saya bekerja di luar jam kantor, saya bikin taman, bikin ini, dan itu dilihat atasan, itu nilai plus. Nah, kemudian bagaimana kita mengungkapkan, ya karena kita bekerja sungguh-sungguh, tentu kita harus bisa mengungkapkan apa yang kita ungkapkan. Yang kita ungkapkan adalah narasi-narasi dalam bentuk inovasi. Nah, itu saya lakukan terus. Nah, kemudian apa? Ini pasti akan dilihat orang dan bisa menimbulkan motivasi bagi orang. Apakah motivasinya mendorong kita, ya, atau motivasi untuk mencontoh kita. Itu leader seperti itu, dan itu saya lakukan. Ya, dalam karir juga saya seperti itu. Saya nggak pernah jadi kepala seksi ada, kemudian jadi kepala cabang nggak pernah, kemudian jadi kepala bagian nggak pernah. Saya kepala seksi langsung kepala cabang. Ya, karena saya punya punya inovasi-inovasi. Kemudian saya kerja sungguh-sungguh, itu aja. Yang penting menunjukkan ya Pak. Menunjukkan apa yang kita mampu, kita bisa lakukan. Dan harus diungkap. Ya. Pak, tadi menarik Pak, Bapak bilang menjadi seorang leader yang terbuka, sehingga bawahannya juga atau karyawan itu bisa dengan mudah gitu memberikan input, masukan. Itu gimana Pak? Kan biasanya direktur utama gitu Pak, terus karyawan tiba-tiba bisa masuk ke ruangan Bapak atau gimana? Menarik. Yang pertama kita harus memahami bahwasanya kebutuhan akan pemikiran itu tidak hanya di level atas. Kadang-kadang inovasi itu muncul juga dari orang-orang bawah yang harus kita tangkap. Jadi kita bisa berargumentasi atau adu argumentasi dengan bawahan. Tidak ada masalah sepanjang memiliki nilai-nilai positif. Nah, kemudian leader juga kita lihat kan, ya sebagai pimpinan. Ya, sebagai pimpinan itu adalah manusia-manusia yang tidak boleh dendam. Ya, dendam itu ada dua Mbak. Dendam kepada diri sendiri, juga dendam kepada orang. Kenapa? Kita dalam ya yang namanya leaders itu pasti mengelola sebuah manajemen. Orang-orang banyak di situ kok. Jadi kalau kita marah dengan orang, ya sampai dengan marahnya aja. Harus ada jalan keluarnya. Ya, tidak boleh marah kemudian kita dendam, kemudian karir. Berarti karir terhambat. Berarti kita tidak mampu menyiapkan orang-orang yang bisa menggantikan kita. Jadi kalau kita tahu nih Pak, menjadi seorang direktur lah Pak ya di BPD itu bisa dibilang banyak tantangannya, tapi juga banyak godaannya Pak. Gitu. Bagaimana Bapak menghandle ini, mengantisipasi ini, menghadapi ini sehingga Bapak bisa terus jalan dan mendorong BPB jadi kinerja sangat bagus? Jadi kalaupun kita katakan tantangan, ya sepanjang kita punya kemampuan ilmiah, ya kita sebagai leader, kemudian kita punya prinsip, ya kemudian kita punya, ya istilah saya di dalam dalam agama kita punya akal. Nah, kalau akalnya sehat pasti semuanya sehat. Makanya leader itu tidak boleh menyakitkan pikirannya. Jadi kalau pikiran kita udah sakit, semuanya menjadi sakit. Orang mengkritik kita itu biasa. Ya, orang memberikan kritik, kemudian orang menghajar kita. Ya menurut emak saya itu biasa aja. Ya kalau kita nggak sanggup, ya berarti kita mundur. Gitu aja. Tapi
sepanjang kita bisa membuktikan apa yang kita lakukan, menurut hemat saya tidak ada masalah. Ya, saya bisa buktikan, saya bergaul di kantor mulai dari supir, satpam, ya sampai ke atas, malahan ya berbicara dengan para pemilik saham, bupati, wali kota, gubernur, ya kita gamblang-gamblang aja, kita sampaikan apa adanya. Ya juga termasuk dengan mitra-mitra kita bisa ngobrol bareng apa dan segala macam gitu. Jadi saya tidak orang kantoran. Jadi ketemu dengan saya bisa di luar, ya malahan saya ada tamu, saya ajak ke warung aja. Kenapa? Karena di situ lebih kita bisa mengungkapkan secara terbuka dan santai. Gitu. Saya dengar juga Bapak hobi bernyanyi, itu bisa diceritakan Pak asal muasalnya gimana Pak? Menyanyi itu ya saya udah lama itu dari nyanyi SMP. apa Pak? Ya, genrenya apa Pak? Kalau saya ya karena umur tentu ya kelas lagu-lagu yang umuran lah, seumuran saya gitu. Itu hanya hobi. Ya, sebetulnya kalau kita menyanyi itu kan bagian daripada pengungkapan. Ya walaupun di syairnya dibuat orang lain, kemudian syair ini dinyanyikan orang lain. Nah, tetapi ketika kita menjadikan syair itu bagian daripada sebuah pemikiran kita, apa yang kita hayati, kemudian isi hati kita, itu akan menjadi baik. Jadi biasanya tadi genrenya apa Pak, lagu-lagunya Pak yang biasa favorit Bapak, musisi favorit Bapak? Ya siapa? Kalau saya lagu-lagu lama. Siapa misalnya Pak, musisi Indonesia favorit ada Bapak? Di dalam manajemen, ada lagu yang di dalam manajemen misalnya harus kita terapkan. So much to do. Waduh. If I only had time, if I only had time. Itu lagu yang harus mendorong kita Bapak, secara suaranya manajemen. Luar biasa loh. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, ada lagi lagu-lagu ya mungkin ada ungkapan hati ya, kemudian ada perasaan cinta, ada perasaan kegembiraan. Ya, kemudian ada ungkapan dengan berbagai cara ya, berbagai cara musik macam-macam juga, ada rock, ada blues segala macam. Itu tergantung daripada keinginan kita aja. Ya mana yang sesuai gitu. Random aja Pak ya, pokoknya siapa aja senang gitu. Ya, sepanjang kita ditunjukkan lagunya, kita coba hafal, kita coba bernyanyi, hayati, ya mudah-mudahan itu bisa dipahami orang. Bahkan Pak biasa katanya punya band ya Pak? Saya dari tahun 94 ya, beberapa tahun saya kerja, kebetulan saya dipercaya menjadi ketua kesenian di kantor, kemudian kita mulai mencicil band. Ya sampai akhirnya itu menjadi band kebanggaan lah di Sumatera Barat, namanya Naga Band. Naga Band. Semua pemainnya adalah karyawan kita yang muda-muda, ya yang muda-muda, mereka Pak? Punya hobi. Ya milenial pastilah. Sekarang zamannya ke milenial. Tapi bukan berarti tidak ingin dia mengiringi yang old-oldnya gitu. Nah, yang tua-tua juga bisa. Jadi Bapak ini kelihatan lebih santai dan lebih milenial karena bergaulnya juga sama milenial ya Pak? Semuanya kita harus bergaul gitu. Ya semuanya kita harus bergaul. Saya contohkan lah, kadang-kadang kita termasuk orang-orang yang terinspirasi dengan birokrasi. Sekarang kan udah nggak zamannya Mbak. Ya saya aja contoh pakaian mungkin Levi's, ya sepatunya santai. Ya baju kita baju marketing apa segala macam. Ya memang hidup itu harus memang jangan berpikir terlalu stres gitu. Ya, kalau pasti hidup selalu berubah ya Pak? Hidup selalu berubah. Nah berpikir juga berubah. Nah, teknologi juga berubah. Nah, sama dengan Banagari ini. Ya saya masuk jadi direktur tahun 2016. Ya kita sudah mulai dan bertekad untuk bagaimana teknologi Banagari ini menjadi ya lebih baik. Itu saya ganti core bankingnya dan semacamnya. Sekarang apa? Aman. Layanan digital jalan, semuanya jalan. Sekarang zamannya kolaborasi, kita kolaborasi juga. Dan malahan besok ini kita akan launching juga Super Apps. Ya namanya Super Apps ya, Pak? Ya namanya All In. Ya All In gitu. All in. Sebetulnya All In. All In. Oke. Pak, melakukan transformasi ke digital itu kan mengubah mindset ya Pak. Apa Pak pengalaman atau tantangannya apa Pak untuk mengubah mindset kan misalnya dari karyawan yang biasanya bekerja konvensional, kemudian yang paling sulit itu kan pasti mengubah mindset itu. Bagaimana Bu Pak? Mengubah mindset itu dengan contoh Pak. Jadi makanya saya katakan setiap orang harus jadi leader. Kenapa? Dia akan dicontoh. Ya. Kemudian effort. Ya, effort kerja. Artinya apa? Jangan kita membiarkan karyawan kita dalam posisi comfort zone.
Ya, tetap kita berikan inovasi-inovasi kepada mereka, cara-cara berpikir yang positif, ya supaya mereka juga bisa mengembangkan. Tentu diiringi juga dengan training-training ya tentang perbankan, tentang update human ya, Pak, resources, update terus, ya update skill, tetap. Ya bank nih, kalau menurut emak saya sekarang ya berubah. Contoh, dulu orang datang ke bank, sekarang kan enggak. Ya kalau kita di Bank Nagari ini mungkin yang datang ke kita itu tinggal 40% aja orang berurusan gitu. Jadi bukan berarti nasabahnya berkurang, justru nasabahnya jauh bertambah. Gitu. Pak, saya dengar juga nih, kita tahu lah Sumatera Barat, Padang itu identik dengan mayoritas penduduknya Muslim gitu ya. Dan kedepannya saya dengar juga Bank Nagari mau mengkonversi gitu menjadi bank syariah. Tapi kita tahu Pak, secara industri kan bank syariah sendiri pergerakannya agak slow gitu ya Pak. Ini Bapak bagaimana melihat hal ini Pak? Yang pertama sebetulnya kita lihat tentu perilaku ekonomi masyarakat. Ya, kemudian tentu kita lihat pedoman yang kedua adalah keputusan RUPS. Ya, RUPS sudah memutuskan Bank Nagari ini akan konversi. Tugas manajemen adalah menyiapkan semua atribut, semua administrasi yang berkaitan dengan konversi itu. Kemudian kita melakukan asistensi dengan OJK, ya dengan DPPS. Nah, itu kita diberikan masukan-masukan ya alhamdulillah cukup banyak. Nah sekarang bank secara prinsipnya kalau kami manajemen kami menganggap itu sudah kami siapkan. Tentu banyak aturan di situ ya, banyak aturan. Kenapa? Karena ini adalah berubah ya, melakukan perubahan kegiatan usaha. Ya tentu karena bank ini didirikan dengan perda, harus perda juga. Kemudian karena ini bank ini adalah BUMD harus memenuhi PP 54. Nah sepanjang itu terpenuhi oleh pemilik saham, ya kita oke-oke aja jalan. Gitu. Ya kalau harapan Bapak sendiri Pak dengan sekarang nih Pak, dengan kondisi yang sekarang, harapan Bapak sendiri sebetulnya seperti apa Pak? Yang pertama ya kita lihat aja, kita kan sesuai yang namanya sebuah lembaga entitas ya perbankan itu kan dasar pendirian usaha itu kan sesuai dengan keinginan masyarakat, pasar. Ya, itu satu. Saya nggak bicara soal riba tidak riba, itu mazhabnya beda nanti, ya. Dan keinginan beda-beda juga. Nggak bisa Pak, kalau syariah bicara riba atau tidak riba susah Pak. Susah kita susah kan, makanya lebih baik kita meningkatkan edukasi dan kemudian ya secara bertahap nanti mana yang bisa masuk untuk pengelolaan syariah kita masukkan dulu. Ya kita masukkan dulu sehingga kegiatan syariah ini juga menjadi besar dan pertumbuhannya juga bisa bagus dan masyarakat pasti teredukasi dengan cara-cara yang seperti itu gitu. Jadi kalau saya bicara syariah saya tidak bicara keuntungan. Nggak boleh bicara keuntungan ya Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya ini kunci. Ya. Jadi kalau entitasnya milik pemerintah yang harus menghasilkan untuk meningkatkan PAD, kita bicara syariah, kita tidak bicara ya siapa orang nggak mikir untung, siapa orang nggak mikir laba rugi. Sepanjang ada akuntansi pasti ada laba rugi. Nah, tapi yang seperti apa saya contohkan. Ya, ketika orang bicara soal menabung, di bank syariah itu yang ada kan penempatan, penyimpanan. Ya, kalau istilah apanya wadiah. Cuma wadiah kok ada deposito yang bermargin gitu. Oh karena margin bank dibagi hasil. Seperti apa bank menghitung? Kalau dia syariah gitu. Ini kalau bicara teknis banknya syariah ini dalam nih. Ya banyak lah kalau soal syariah itu turunannya banyak ya akad. Sekarang kita bicara ya kalau bank konvensional lihat barang. Kenapa bank syariah lihat akad? Harusnya lihat barang juga kan. Betul Pak. Betul. Barang itu kita sesuaikan akadnya. Gitu. Karena apa? Karena keinginan si nasabahnya juga barang. Jadi kalau nasabahnya mau barang nih saya pinjam, akadnya apa gitu. Barang nih saya ingin beli barang, tolong dibiayai, akadnya apa gitu. Jadi barang. Nah, jadi perlu juga pergeseran mindset terhadap apakah akad yang didahulukan atau produknya yang didahulukan. Nah, ini juga harus seragam juga kita cara melihatnya. Ini kita dari tadi bicara serius, jadi bicara serius nih. Pak. Ini saya mau beralih Pak, nggak mau bicara nanti saya makin pinter nggak kalau ngomong. Boleh. Pak, ini kan udah mau masuk
pemilu ya Pak. Ya. Bentar lagi tahun depan kita mau pemilu. Tapi saya ingin tahu di pandangan Bapak sendiri, kalau menurut Bapak sendiri politik itu apa sih Pak? Jawaban saya bukan orang politik ya. Ya, politik itu kan kepentingan. Iya. Di dalam politik tidak ada lawan, tidak ada kawan. Ya, itu aja. Nah, politik itu adalah kepentingan. Bagaimana mereka bisa mencapai tujuan. Nah, dampak daripada ya mungkin sekarang tahun politik apa segala macam, seorang bankir itu dia harus netral. Kenapa? Bank itu tempat orang berkumpul. Semua partai, semua kepentingan itu ada di bank. Kenapa? Karena memang tugas bank itu melayani, ya, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dana siapa? Dana masyarakat, termasuk dana pemerintah, termasuk dana partai, termasuk semuanya lah. Jadi bank harus netral. Bank harus netral. Tidak memihak. Kenapa? Karena prinsip bankir itu harus netral. Seorang bankir harus menjaga prinsip. Ya. Karena kan juga mendapat kepercayaan dari masyarakat ya Pak. Iya dong. Tempat menyimpan uang Iya. nasabah harus bisa dipercaya, harus transparan, harus netral. Ya. Nah, itulah yang kita sayangkan juga. Akhir-akhir ini ada beberapa teman saya ya yang mungkin diganti, diberhentikan, ditukar dan sebagainya. Ya, dan sebagainya lah. Ya, kalau menurut hemat saya itu tidak profesional. Ya, kenapa? Ukurlah profesionalisme itu dengan kinerjanya. Betul. Jadi bukan dengan kepentingannya. Betul Pak. Nah, saya itu aja. Kita tidak ingin bangkir karbitan. Ya, kita tidak ingin bangkir karbitan. Bahaya Pak. Bahaya. Kenapa? Karena bangkir itu memang harus dia bangkit dari bawah. Ya, bangkit dari bawah, ya punya cara berpikir dan lain sebagainya sebagai seorang bank dan juga sebagai seorang leader di perbankan. Menurut saya seperti itu aja. Oke Pak, saya juga mau tanya nih Pak. Ini sebentar lagi kita mau pemilihan presiden. Kalau saya mau tanya ke Bapak, menurut Bapak yang harus dimiliki seorang presiden itu kriterianya seperti apa Pak? Sebetulnya kalau ya kriteria itu ya sesuai dengan keinginan masyarakat. Kita pastikan. Tentu ya partai-partai yang mengusung tentu sudah mengkaji lebih dalam. Ya, kemudian ya bapak-bapak kita diusulkan. Tapi yang penting sebetulnya adalah bagaimana ya program-program untuk mensejahterakan dalam rangka meningkatkan perekonomian ya secara nasional. Nah, tentu bagaimana kita memberikan stimulus-stimulus ya. Bagaimana kita memberikan ruang gerak. Ini penting bagi seorang pemimpin. Jadi tidak ada kepentingan untuk masyarakat sebetulnya. Ya, jadi harapan kita tentu masyarakat tidak diobok-obok dengan program, ya bikinlah. Ya, kalau secara nasional, ya mungkin kalau dulu Pelita, ya Repelita, Pelita, kemudian kalau sekarang bikinlah arsitektur pembangunan tanah air itu seperti apa gitu. Dari mana dia mulai? Ya, kemudian mulainya untuk apa gitu. Sama dari pusat sampai ke daerah harusnya sama cara berpikir untuk membangun masyarakat. Nah, ini kita bicaranya leader nih kan. Betul Pak. Leader. Jadi harus punya konsep. Ya, harus punya Bapak konsep. tertarik nggak Pak kalau terjun politik? Saya tidak akan masuk politik. Tidak akan masuk politik. Ya, kenapa? Karena saya nggak tahu dengan jumlah partai yang banyak ini kan biayanya besar juga. Ya. Gimana biaya? Kalau ya tentu orang akan bicara ya cost dan benefit juga. Betul. Ya, nggak mungkin orang akan Bukan tulus. rahasia lagi tuh Pak ya. Ya, orang tidak akan tulus, ya tidak akan tulus seperti itu. Tidak, mana ada orang mencontoh, meniru ya seperti apa yang dikatakan. Ya kalau saya Islam nih Nabi Muhammad gitu dengan para sahabatnya yang tulus-tulus memimpin umatnya, nggak ada. Jadi saya takut ya kalau kita berpolitik ya sudahlah, udah cukup udah sampai di situ. Gitu. Oke Pak, berarti Pak kalau suatu saat nanti gitu Pak di waktu umur tertentu, misalnya Bapak sudah, wah saya udah capek nih jadi bankir gitu mau berhenti. Kira-kira ada pandangan nggak Pak, dunia apa yang kira-kira tertarik untuk Bapak tekuni kalau nanti misalnya sudah tidak lagi berada di dunia perbankan? Saya akan berkontribusi pikiran dengan masyarakat. Ya, saya akan apa namanya ya mungkin dalam ya di luar dunia perbankan gitu, dunia perbankan. Jadi dosen mungkin? Ya di dosen juga amal. Tertarik Ya, Pak, jadi amal saya bersedia untuk jadi dosen, ngajar dan sebagainya, juga ikut-ikut di LSM yang quote and quote-nya juga memberikan kontribusi pemikiran. Berkontribusi Ya. ya, Pak. Semuanya harus positif gitu. Tapi saya tidak akan masuk ke dunia politik. Musik tapi masih Pak ya, musik ya Pak. Musik itu bagian daripada hidup. Musik bagian daripada hidup. Kenapa? Karena
Ya, namanya orang seni. Ya, kadang kan ada mazhab di dalam Islam itu mengatakan, ya saya nggak tahu entah sesat entah apa. Ya, musik itu haram. Ya, bagi saya musik nggak haram. Jadi kadang kan ya cara-cara memandang, ya cara-cara kita memandang itu kalau dia mengatakan musik kecuali melulu musik aja mengaji enggak, itu salah. Musik aja kemudian ibadah enggak, salah. Musik kemudian zakat enggak, salah. Berimbang lah, ya berimbang antara ya duniawinya dengan agamanya, harus seimbang. Menikmati musik kita, kemudian kita apa namanya, sebetulnya musik itu membuat otak itu sehat loh, menurut saya gitu. Tentu musik yang seperti apa? Musik itu adalah bagaimana kita mengungkapkan apa yang kita pikir dan apa yang ada di dalam hati kita. Mengungkapkan, kadang-kadang dia mengkhayal gitu, tapi terungkap khayalannya dan itu dinikmati orang. Nah, orang yang menikmati seperti itu dan dia yang mengungkapkan, pasti pikirannya sehat. Bisa melepas stres juga berarti ya Pak? Lepas semua. Melepas stres. Nah, Jadi Bapak melepas stres salah satunya dengan bermusik. Olahraga mungkin Pak? Suka saya olahraga? jarang olahraga, saya hobi saya nanam bunga. Ini asik sekali ngobrol, saya nggak pengen berhenti, tapi kayaknya durasi mungkin saya nggak pengen berhenti. Nanti mungkin terakhir nih Pak, saya pengen Bapak mungkin apa pesan Bapak gitu Pak ke Infobankers nih Pak. Apa sih Pak tips atau kunci sukses tadi Pak, biar sukses dalam hidup, biar sukses dalam berkarir, apa yang bisa dibagikan Pak ke teman-teman yang nonton nih Pak sekarang? Oke, Infobankers ya, Infobankers saya katakan kalau kita ingin sukses, bekerja sungguh-sungguh, ya berinovasi agar kita memiliki motivasi dalam bekerja. Itu aja. Baik, terima kasih waktunya Ya, Pak. sama-sama Mbak Pri. Dipanggilnya boleh ya Pak? Dipanggilnya Pak Panggil Jack. saya Jack. Pak Jack. Jack, Jadi ya. saya panggilnya Pak Jack. Karena seniman panggil aja Jack. Baik, terima Siap. kasih Pak Jack atas Ya. waktunya. Semoga teman-teman Infobankers apa yang disampaikan Pak Jack, pembicaraan kita pada hari ini bisa menambah insight, bisa memberikan ide dan motivasi, inspirasi bagi teman-teman Infobankers semuanya. Baik, terima kasih, sekian, sampai jumpa lagi di program The Leaders.